adik-adik, hari ini kita belajar tentang tipe-tipe pemberian obat. Obat adalah sebuah bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam maupun bagian luar guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit. Klasifikasi bahan sediaan obat yaitu padat yang berupa pulvis, pulveres, tablet, kapsul, supositoria, pil, dan lain-lain. Semi padat berupa salep, krim, gel, pasta, okulenta, linimenta, dan sabun. Nah, untuk cair ada larutan, eliksir, sirup, suspensi, emulsi, injeksi, inhalasi, aerosol, dan lain-lain. Untuk pengelompokan obat menurut tipe obat, salah satunya seperti topikal. Topikal adalah obat yang diaplikasikan ke permukaan kulit dan untuk pemakaian luar. Selanjutnya, ada pemakaian oral, yaitu jenis obat yang dikonsumsi lewat mulut ke dalam saluran cerna. Perektal, yaitu jenis obat yang dipakai melalui rektum, biasanya dipakai pada pasien yang tidak bisa menelan, pingsan, atau menghindari efek cepat dan terhindar dari pengaruh pH lambung. Intravaginal, biasanya pemberian obat ini dengan cara dimasukkan ke dalam lubang vagina dan biasanya menggunakan aplikator. Sublingual, yaitu jenis obat yang pemakaiannya dengan cara meletakkan di bawah lidah, selanjutnya masuk ke pembuluh darah dan efeknya lebih cepat. Bukal, pemberian obat secara bukal adalah pemberian obat dengan cara meletakkan obat di antara gusi dengan membran mukosa pipi. Injeksi intravena. Injeksi intravena adalah injeksi yang melibatkan penyisipan jarum secara langsung ke dalam vena, dan cairan yang dimasukkan akan langsung dikirimkan ke aliran darah. Dalam pengobatan dan penggunaan obat-obatan, rute pemberian ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan efek yang diinginkan, karena obat segera berpindah ke sirkulasi darah dan ke seluruh tubuh. Injeksi intramuskular. Injeksi intramuskular adalah injeksi yang dilakukan untuk mengantarkan suatu zat ke dalam otot dengan tujuan dapat diserap dengan cepat oleh pembuluh darah. Sebagian besar vaksin yang tidak aktif seperti vaksin influenza diberikan dengan cara injeksi intramuskular ini. Injeksi subkutan. Dalam proses injeksi subkutan, obat atau cairan akan dikirimkan ke jaringan antara kulit dan otot. Dengan menggunakan injeksi jenis ini, penyerapan obat akan berjalan lebih lambat dibandingkan injeksi intramuskular. Jarum yang digunakan pun cenderung lebih pendek karena tidak perlu mencapai otot. Tempat pemberian injeksi jenis ini adalah jaringan lemak di belakang lengan. Injeksi insulin adalah yang paling umum menggunakan teknik injeksi ini. Selain itu, vaksin tertentu seperti MMR, campak, gondok dan rubella, varicella atau cacar air, dan zoster atau herpes zoster juga diberikan secara subkutan. Injeksi intradermal. Dalam injeksi intradermal, obat dikirim langsung ke dalam dermis, yaitu lapisan yang berada tepat di bawah epidermis kulit. Suntikan sering diberikan pada sudut 5 sampai dengan 15 derajat dengan jarum ditempatkan hampir rata pada kulit pasien. Penyerapan membutuhkan waktu paling lama dari rute ini dibandingkan dengan injeksi intravena, intramuskular, dan subkutan. Oleh karena itu, injeksi intradermal sering digunakan untuk tes sensitivitas seperti tes tuberkulin dan alergi, dan tes anestesi lokal. Reaksi yang disebabkan oleh tes ini mudah dilihat karena lokasi suntikan pada kulit. Bagian tubuh yang sering dijadikan lokasi injeksi intradermal adalah lengan bawah dan punggung bawah. Nah, itu tadi tipe-tipe pemberian obat. Silahkan dipelajari ya. Terima kasih.